Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat bertemu dengan para kekasih-kasih Tuhan Yesus yang lainnya. Kita pada pagi hari ini datang dengan pengucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Mari kita satukan hati dan roh kita, masuki gerbangnya Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, ingatkan selalu kami untuk bersyukur Tuhan, dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang kurang baik. Hati kami tetap terangkat kepadamu, hati kami tetap memuji-Mu, hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Karena di dalam-Mu Tuhan ada kelegaan, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada keberhasilan, ada kesuksesan Tuhan. Teguhkan kami dalam Engkau ya Bapa. Dan biarlah kasih setia Tuhan mengalir dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Tuhan dalam hidup kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kami rindukan saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas
Bisa jemput batuk bangkit berdiri. Ku angkat sembahlah Dia. Ku pandang kekudusan. Hanya Dia Tuhan Allah yang kudus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kasih yang mengalir, kasih yang membalut luka, kasih yang menyembuhkan Tuhan, kasih yang memulihkan, kasih yang membakar Tuhan, kasih yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Naikkan pujian-Mu, naikkan pujian-Mu. Sembahlah Dia, Allah yang Maha Kuasa. Tempat kami berteduh, tempat kami berlindung. Kau yang membela kami Tuhan, Kau benteng hidupku, Kau gunung batuku. Ku kuat di dalam-Mu, ku hidup karena-Mu. Yesus, Kaulah satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Berkarya dalam hidup kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Kami hidup di dalam-Mu. Apapun itu kami sanggup jalani bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah tepik suara kami menyukakan Kau. Biarlah kami bersemangat di dalam Kau. Dan api Roh-Mu membakar kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Boleh kasih salam kiri kanan mungkin yang tadi belum datang sudah datang. Haleluya. Berikan senyum yang termanis. Katakan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Yes. Jalan hidup
dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari tetap bersorak di dalam Tuhan. Mari rasakan pujian ini. Semua orang-orang benar yang berkumpul dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, jangan takut. Asalkan kita berpegang pada firman Tuhan, Tuhan akan jadi tiang api buat kita. Amin. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi katakan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Yang semangat boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Tuhan tidak janjikan pelangi setiap hari, tapi dia janjikan jalan keluar. Amin. Amin. Dialah Tuhan yang benar. Yesus kota batuku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Dia pasti membela kita. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang lamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal
sekalian. Dunia terus berganti, teman terus berganti, sekeliling kita berganti, dunia ini berubah. Namun kasih Tuhan tetap tinggal. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita bersama-sama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari katakan pujian ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Walau dunia berubah, Berapa kerasnya dunia berusaha menjatuhkan kita, tapi percayalah Tuhan selalu setia. Dialah pengharapan dalam hidup kita. Tuhan, dengar doa kita. ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
Mari kita berdoa dan pujikan pujian ini. Sampai detik ini, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan. Selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai detik ini kami nyatakan bahwa Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah yang mengerti dan peduli akan kami. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau selalu ada buat kami. Dikala kami susah, duka, dikala kami mendapat kesusahan dan penderitaan, Engkau selalu ada. Engkau siap membela kami. Engkau siap menopang kami. Dan Engkau siap mengulurkan tangan-Mu untuk kami. Sehingga kami tidak jatuh terjerembab. Kami akan bangkit karena kasih-Mu yang luar biasa. Karena pengharapan-Mu yang kami tidak habis-habis kepada Engkau. Engkau Tuhan menolong kami. Engkau Tuhan yang melakukan segalanya. Terima kasih. Hamba bukan sama siapa. Mulut hamba terbatas dengan segala kata-kata. Tapi hamba percaya Roh-Mu bekerja atas seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati firman-Mu. Sehingga firman ini boleh dimengerti dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk melayani Engkau. Mari yang sama-sama siap dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bangga memiliki Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang peduli akan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tema bulan Januari adalah keluarga yang sehat, hidup yang bahagia. Dan subtema minggu lalu, dasar untuk hidup yang sejahtera. Ya, itu sudah dibawakan. Dan minggu ini ada dengan subtema keluarga yang sehat mengutamakan kasih. Saya ulangi lagi, keluarga yang sehat mengutamakan kasih. Sangat-sangat tepat, saudara. Suatu keluarga tanpa kasih bukan apa-apa, saudara. Dalam keluarga perlu ada kasih, dan kasih itu harus terus dikumandangkan dan terus dilaksanakan dan terus dilakukan. Satu keluarga dapat terbentuk karena kasih. Si Joni sama si Noni ketika bertemu saling jatuh hati dan bersama-sama memutuskan untuk masuk membina dalam bahtera rumah tangga. Tentunya tidak gampang untuk masuk begitu langsung. Mereka ketika dalam pacaran saja, si Joni dan si Noni ini banyak hal yang berusaha untuk memisahkan. Banyak intrik-intrik yang tidak menyenangkan. Ada gangguan si A lah, si B lah. Sehingga tadi kasih yang sudah benar-benar begitu menyatu dapat terkoyak. Dan hampir-hampir menjadi putus. Berapa banyak keluarga-keluarga menjadi putus di tengah jalan. Kasihan anak-anak. Ya,
Karena kedua orang tua sudah tidak lagi memiliki kasih yang sebenar. Kasih yang sebenarnya dan sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mau membaca firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan ketujuh. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dikatakan di sini, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita perhatikan saudara, dari ayat 4 sampai ayat 7 ini saudara, ada kata-kata sabar. Ayat 4 dimulai dengan kata sabar. Kasih itu sabar. Dan ayat yang terakhir dalam ayat yang 7, ia menutupi segala sesuatu, sabar. Rupanya sabar ini penting saudara. Tidak akan terjadi suatu pertikaian yang sangat besar sehingga terjadi perceraian kalau ada sabar. Sabar untuk marah, sabar untuk bertindak salah, sabar untuk tidak melakukan yang tidak benar. Karena kadang-kadang kita tidak sabar. Berapa banyak orang-orang jatuh ke dalam dosa karena tidak sabar. Ingin cepat kaya, pergi. Ada yang ke Gunung Kawi, ada yang mencari bertapa ke goa, ada yang mencari. Bahkan yang tidak kalah pentingnya terjadi adalah apa? Korupsi. Pejabat-pejabat sekarang korupsi. Wah, kalau kita melihat dibeberkan satu persatu yang korupsi itu, ampun, terlalu banyak. Bahkan triliunan dia bisa ambil, uang rakyat diambil. Karena apa? Karena ini memiliki kekayaan. Kekayaan yang menjadi pokok pikirannya, bahkan menjadi sesuatu yang diidam-idamkannya. Dan inilah karena tidak ada sabar. Saya ulangi dalam ayat keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Rupanya kenapa orang kaya ingin buru-buru cepat kaya? Karena ada kesombongan saudara. Ingin memegahkan diri, lihat aku sudah punya ini. Ya, saya kalau entah itu kalau lihat di TikTok gitu ya, para pejabat-pejabat itu memiliki tanah sampai ribuan hektar. Entah benar enggak, tapi saya tahu ini menandakan bahwa orang begitu sangat, maaf aja ya, kalau ada istilah kata maruk gitu ya. Ada maruk, penjelasan detailnya kurang tahu, tapi saya ingat itu kata maruk. Artinya begitu serakah, ingin menguasai, kalau bisa seluruh dunia dikuasai. Bukan di Indonesia saja saudara, di mana-mana. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, kita gumuli masalah di Indonesia. Karena kalau berbicara kenapa bisa terjadi di Aceh itu menderita, saudara, hal demikian. Ya, karena orang yang maruk yang ingin menguasai kekayaan dengan cara gampang, dia tidak mau pikir itu dengan melakukan tindak akhirnya bisa merusak alam dan lingkungan dan banyak rakyat kecil yang menderita. Saudara, karena apa? Karena tidak sabar, ingin buru-buru cepat kaya. Buru-buru ingin memiliki segalanya. Ayat 5 dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seringkali kita di dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, apakah benar
seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ini seringkali saudara, kita ingin diampuni oleh Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengampuni. Ini permasalahannya. Kita menyimpan kesalahan orang lain. Dan itu kita pegang terus. Tetapi kita ingin diampuni oleh Tuhan. Tapi kata Tuhan, ampunilah dahulu seorang akan yang lain. Ketika kita bisa mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni. Jadi ampuni dulu saudara. Ampuni. Bicara soal masalah ya, marah. Di sini ia tidak pemarah. Ini sering kali saudara. Kadang ada satu yang kadang menekan kita, seolah-olah kita merasa direndahkan atau kita dianggap sepele, kita tidak dianggap, sehingga kita jadi marah. Dan kemarahan yang timbul ini saudara, sehingga kita itu tersimpan. Dan kalau tidak diselesaikan, marah ini akan menjadi meledak, menjadi dendam. Dan ketika dendam itu semakin memuncak, akan terjadi pembunuhan. Maka tidak jarang banyak terjadi pembunuhan. Banyak terjadi masalah-masalah yang kadang-kala di luar logika. Ini karena hatinya bukan dibuka untuk Tuhan. Hatinya tidak lagi dibuka untuk Tuhan. Tidak lagi dia dalam sejahtera dari Tuhan. Dia tidak lagi dia minta Tuhan berikan saya kesabaran. Sehingga saya bisa mengampuni. Berikan saya hati yang dapat mengampuni. Hati kita menjadi kaku, menjadi susah untuk mengampuni. Sehingga itu menjadi tindakan-tindakan yang sangat-sangat kejam dan sadis. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dikatakan juga bahwa, saya ulang ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Tidak mencari keuntungan sendiri. Ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin. Apakah kalau saya kata, apakah kita juga suka marah? Ada marah, tapi jangan disimpan terus, saudara. Jangan, bisa saja. Apa saya nggak bisa marah? Saya ikut marah kadang-kadang. Kadang-kadang tidak secara tidak sadar, karena ada tekanan marah dari dalam, omongan kita jadi agak kasar, saudara. Dan itu diterima oleh orang yang dekat dengan kita atau dengan orang yang bersama dengan kita. Karena kata-kata kita, intonasinya yang menjadi tinggi, agak tinggi. Akibatnya orang tersebut menjadi seperti kayak, loh kok ya mungkin kan harusnya bukan gue yang kena, tapi kenapa marah ke gue gitu ya. Ada begitu. Nah saudara, tidak luput. Saya di keluarga juga bisa terjadi, bisa sering. Satu hari ada, tapi kadang-kadang enggak tiap hari, sehingga itu menjadi intrik-intrik yang membuat kita menjadi ini tidak enak gitu ya. Ketika saya sudah ada perkataan tadi, saya tahu nih istri saya tadi, saya nggak pakai orang lain, pakai istri saya saja, karena dia yang tahu, dia yang dekat dengan saya. Tadi dia agak tersentuh dengan perkataan saya yang agak kasar. Saya mungkin tidak minta maaf, saudara. Tanya istri saya, bagaimana cara saya minta maaf? Yang mau serius tanya sama istri saya, kalau Kak Matius cara minta maafnya gimana? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita perlu selesaikan. Tidak bisa kita menyimpan itu kemarahan sehingga menjadi dendam dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri. Tapi biarlah kasih Kristus itu ada. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Orang yang memiliki kasih, dia tidak bersuka ada ketidakadilan. Ya saya kesal kalau ada orang bertindak tidak adil gitu ya. Dia, wah nggak adil nih begini nih. Terlontar dari mulut ya, tidak sadar terlontar. Tidak adil. Kita senang keadilan, saudara.
Kalau kita senang keadilan, kita juga harus bertindak adil, saudara. Di rumah tangga kita harus adil. Ya, kita harus adil. Ya. Dikatakan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kalau ada tindakan-tindakan kebenaran kita, oh puji Tuhan. Oh si Atu, wow mantap ya. Iya puji Tuhan. Tuhan Yesus tetap berkati dia terus Tuhan. Sehingga pakai dia terus menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita melihat kebenaran-kebenaran. Mungkin kalau kebenaran yang sepele itu, oh Tuhan mantap Tuhan. Terima kasih, terus pakai Tuhan hambamu Tuhan. Pakai dia menjadi anakmu yang luar biasa Tuhan. Menjadi kemuliaanmu. Kita mensupport. Karena kita lihat ada kebenaran. Ada orang melakukan kebenaran. Suka memberi tapi kita kan memberi tapi gak bisa kita. Kita memang maaf aja ya. Cukup gitu ya. Kita mau beri tapi pengen. Tapi ketika kita lihat orang memberi banyak gitu ya. Kadang ada hal maaf aja. Tanda kutip ya. Ada beberapa orang yang sombong ngasih begitu supaya ingin dipuji. Ada demikian saudara. Tetapi bersyukurlah kalau saudara sudah diberikan hati untuk memberi, lakukan dengan memberi. Jangan paksa. Ya, jangan bukan untuk dilihat, bukan. Lakukan dengan sukacita. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita, maka kita harus memberi buat mereka. Kita lakukan. Haleluya. Ayat 7. Ia nutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini penting saudara. Sabar, lagu dulu nih. Dalam segala susahmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat pada. Apa itu? Tapi kata-kata terakhir saya lupa. Kita emang harus sabar saudara. Harus sabar. Kalau saudara saya ulangi lagi, ayat 4 dan ayat 7 ini poinnya. Kenapa ada sabar di sini ya? Kan ada kasih itu sabar ditenti. Nih, kasih itu sabar dimulai ayat yang ke-4. Ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, sabar lagi udah. Dulu di Jambar Timur, Ibu Sri tahu, istri saya tahu, Pak Deseman tahu. Ada hamba Tuhan, dia calon hamba Tuhan, sekolah di Betel Petamburan, namanya Sabar. Sabar. Ya apa? Kalau kata sabar, harusnya orang harus sabar juga kan? Ya tapi nggak bisa gitu juga. Kadang-kadang juga terlepas, jadi tidak sabar. Ya. Tapi memang ini, kenapa itu? Tapi penting juga kasih. Jadi kita kalau gua sabar nih ya. Jadi gua harus sabar gitu. Iya, saudara, sabar ketika penderitaan ada, saudara. Penderitaan, kesulitan, masalah, beban itu selalu hadir. Intrik-intrik dalam rumah tangga terjadi. Kalau ada sabar, kesabaran maksud saya, tidak akan terjadi putus, saudara. Tidak ada perceraian. Karena sabar. Masih saya dikatakan, ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Memang berat. Ya hidup ini mau melanjutkan rumah tangga ini kayak susah gitu ya. Karena udah ramai begitu. Kalau kayak ini apa? Kayak orkestra tuh main. Wah ramai meriah. Tapi kita perlu sabar saudara. Karena sabar inilah. Lalu saya melihat apa? Robertus ya. Dia ngomongnya kadang pelembut saudara. Saya sih jangan dibanding apa-apa dah. Saya mah karena sikap dia ngomong lembut, Pak Matius. Lembut saudara. Sila ini orang nih luar biasa nih ya. Apa dari kata-kata itu enggak. Saya mungkin kalau saya belum lihat dia marahnya kayak apa gitu ya. Tapi dari kata-katanya itu saudara. Kita memang harus sabar saudara. Karena kesulitan ini, masalah hidup banyak saudara, pergumulan banyak, rumah tangga banyak, pekerjaan juga semakin sulit, masalah kini berganti. Itu kita perlu sabar. Itu sebabnya dari ayat 4 dan ayat 7 ditentukan dengan kata sabar. Kita harus sabar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa
kita jadi tidak sabar? Kenapa kita jadi jadi sombong? Kenapa kita jadi tidak sopan? Kenapa kita menjadi pemarah? Kenapa kita bisa menyimpan kesalahan orang lain? Kenapa kita jadi tidak bersukacita? Ya. Kenapa kita jadi tidak bisa menanggung segala sesuatu? Saudara, ini adalah pekerjaan si iblis, saudara, si jahat. Pekerjaan si jahat. Dia mencuri. Kalau kita hidup dalam tenang, damai sejahtera, dia curi damai sejahtera kita. Dia ambil sukacita kita, dia ambil kesenangan kita. Dia ambil kedekatan kita sama Tuhan, supaya kita tidak lagi dekat sama Tuhan. Supaya kita tidak lagi menjadi kesabaran. Supaya kita tidak lagi bermurah hati, supaya kita tidak lagi berbelas kasihan. Yang tidak cemburu, biasanya nggak cemburu tuh orang. Kok sekarang jadi cemburuan? Ya, karena itu pekerjaan si jahat, berusaha mengambil alih. Biasanya tidak sombong, kok sampai orang jadi sombong, bisa bersikap sombong. Biasanya dia suka memberi, sekarang suka mencari keuntungan buat diri sendiri. Bahkan sekarang menjadi egois. Biasanya tidak pemarah, sekarang murka, ya marahnya menjadi murka. Biasanya suka mengampuni, sekarang tidak bisa mengampuni kesalahan. Biasanya kalau melihat orang diberkati Tuhan bersukacita. Sekarang ketika melihat orang diberkati gregetan, saudara. Oleh sebab itu, dalam ayat tadi terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Ini penting, saudara. Apakah saya sudah lakukan itu? Apakah kita sudah lakukan itu? Mari kita lakukan. Karena di dalam dunia ini terus terang semakin banyak, semakin hari bukan semakin enak, saudara. Semakin sulit. Pekerjaan akan sulit, semakin sulit. Persaingan akan semakin ketat. Itu diperlukan kesabaran. Diperlukan. Tapi sabar aja juga bukan jalan keluar, saudara. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak mencari Tuhan, ketika kita tidak lagi percaya Tuhan, ketika kita tidak lagi menurut firman Tuhan, maka akan sia-sia, saudara. Sabar aja tidak cukup, saudara. Oleh sebab itu kita harus sering-sering dekat dengan Tuhan. Sering-sering kita mencari wajah Tuhan. Puji Tuhan, waktu lagi peningkatan di dalam doa, wah senang sekali saudara. Kalau banyak yang doa, wah senang. Artinya dia mencari Tuhan. Maksudnya doa Kamis. Wow, kalau maksud saya seluruh jemaat bisa, ya anggaplah 70%. Enggak semua ini. 70% bisa hadir di dalam doa Kamis. Luar biasa. Karena apa? Mereka mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan. Kenapa harus bersama? Dengan ada kita bersatu di gereja sama-sama, kita ada kekuatan. Tadinya kita mungkin letoy, tapi dalam ketika berdoa, kita saling didoakan, saling dikuatkan, saling dihibur. Itu mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Tapi kita udah masalah di rumah banyak, beban, masalah segala macam. Tapi saudara kalau dia datang pada Tuhan, tapi percaya Tuhan, maunya diberkati, saudara. Maaf. Saya mungkin khotbah saya hari ini agak keras. Kita maunya diberkati, saudara. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan. Kita tidak menghadap Tuhan. Kita tidak mengharapkan pada Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar. Kita ada pujian. Tuhan yang benar. Tidak ada yang lain. Banyak Tuhan di dunia ini, saudara. Tetapi tidak ada yang bisa membawa kita ke sorga. Karena itu kita harus percaya sungguh-sungguh. Cuma dia Tuhan yang benar. Yang sanggup membawa kita, menjamin kita dapat masuk sorga. Saya katakan pada saat khotbah ini, Tuhan-Tuhan yang lain membawa ke neraka, saudara. Saudara boleh selidiki. Cuma Tuhan yang benar ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang benar. Saudara, sekarang banyak saudara pekerjaan si jahat juga banyak, tapi pekerjaan Tuhan banyak, saudara. Banyak jiwa-jiwa sekarang, jiwa-jiwa baru. Itu yang digerakkan mereka melalui mimpi, ya. Karena memang saat-saat sekarang udah semakin sempit, saudara, semakin dekat waktunya Tuhan. Ini maaf nih, ini ada berita, ya.
udah ada keluarga saya ada bermasalah. Ya, mungkin dia kirim lagi itu. Puji Tuhan, saudara, permasalahan hidup kita ini semakin banyak, saudara. Oleh sebab itu, kita datang sama Tuhan, kita bersama-sama kalau itu. Tapi waktu doa harus bilang dong, misalnya Bu Sri atau Pak Selman, saya ada masalah, tolong doain ya. Masalahnya ini, jangan malu. Supaya kita dikuatkan, supaya kita dipulihkan, supaya kita diberkati. Tapi kita ingin diberkati, kita tidak mulut ngomong aja susah, saudara. Itu pekerjaan si jahat. Supaya kita tidak diberkati, supaya kita menderita, supaya kita kesusahan. Kita harus terus berharap sama Tuhan, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan kita baca dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini yang Tuhan mau, ya. Ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabar lagi saudara. Ya. Ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Luar biasa, saudara. Kita ada orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ya, oleh sebab itu kenakan belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, dengan kekuatan kita tidak mampu, saudara. Tetapi ketika kita ada kerinduan, ketika kita greget, kita mau, ya, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, nggak ada yang tidak mungkin, saudara. Roh Kudus akan mampukan kita. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang lain menaruh dendam terhadap yang lain. Kenapa kita harus mengampuni, saudara, pada orang yang salah sama kita? Karena di sini firman Tuhan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau kita mau diampuni, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah, orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita, orang yang sirik sama kita, orang yang pokoknya kacau dah, ya. Kita harus memaafkan. Kita harus maafkan. Kita harus mengampuni. Perbuat jugalah demikian. Saya ulangi ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya kasih Kristus, saudara. Hanya kasih Kristus, tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara ada kasih, itu semua saudara bisa memberi. Ya, saya tahu banyak di sini anak-anak Tuhan yang, ya, saya tidak tahu bagaimana, tetapi mereka memiliki hati yang luar biasa. Rela berkorban, dia keluarkan, dia kasih. Maaf Tuhan, takutnya saya salah ngomong lagi. Tapi saudara tahulah, saya nggak mau terus saya ngomong lagi. Ya Tuhan ampuni. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita mau sempurna hidup kita harus kenakan kasih. Memang susah, saudara. Yang saya ngomong ini gampang, saudara. Tetapi saya juga susah. Tapi kita harus belajar. Kita harus paksakan diri kita, daging kita nih, saudara. Otak kita nih harus masuk ke dalam hati, ya. Itu loh. Kita harus melakukan, mempersatukan. Cuma kasih yang bisa mempersatukan, saudara. Ada orang mau bisa bayaan kita masih kecil ya, bapak gini ya. Ya ini musuhan kali ya. Ini bayaan gitu ya. Kita masih kecil gitu ya, bayaan. Ya. Itu anak kecil udah belajar dulu, saya senang loh. Sekarang enggak pernah saya lihat bayaan enggak ada loh.
Zaman dulu saya bayan gitu ya. Karena mau berbaik saudara. Mau berbaik. Penting saudara. Tapi setan si jahat itu ya saudara, bawa saya kita gregetan terus, kita cemara, kita simpan gitu ya. Kita nggak bisa ngampun orang. Saudara, kalau itu kita mau diampuni, kalau kita mau diberkati, kita harus lakukan. Kasih Kristus yang mempersatukan kita. Karena kasih kita terbatas saudara. Terbatas kasih kita. Nggak ada seujung rambut. Nggak ada. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan merupakan landasan saudara. Pesawat terbang tidak akan bisa take up atau landing kalau tidak ada landasan yang kuat saudara. Mana bisa landasan itu gelombang gitu ya. Landasan yang kuat. Apalagi kalau ada pesawat-pesawat, dulu ada pesawat Concorde saudara. Wah, mana bisa dia landing di negara-negara biasa, nggak bisa. Harus negara-negara yang besar yang lapangan udaranya luas ya. Karena pesawat berat dan tidak sembarang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kasih Tuhanlah yang mempersatukan dan menyempurnakan kita. Saudaraku yang kasih, saya mau menutup dengan membaca firman Tuhan. Saya lupa apa di situ udah saya tulis sebelum ya. Tapi saya akan baca firman Tuhan. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus padanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara sekalian, statementnya adalah, saya tulis di sini karena saudara itu, ini jam 3 malam saya sudah bangun, sudah setengah 2, setengah 3, saya kayak dibangun gitu ya. Nah, ini ada pujian yang berkata, "Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa." Berapa banyak kasih kita dicuri oleh si jahat. Karena kejadian yang sangat sepele, kasih kita menjadi hilang. Tidak ada lagi damai sejahtera. Hidup terasa kosong dan hampa. Saat yang demikian, kita perlu dan harus kembali kepada pemilik kasih, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus datang dengan kerendahan hati, memohon agar kasih yang sempurna itu dapat kembali memenuhi hati kita yang kosong. Dan kasih yang telah hilang itu dapat kembali memenuhi hati kita. Sehingga damai sejahtera itu menjadi milik kita. Jangan keraskan hatimu. Kalahkan egomu. Lawan dan taklukkan. Mohon kepada Tuhan agar kasih yang sempurna itu kembali menjadi milik kita. Jangan tunggu nanti. Lakukan sekarang. Lepaskan. Bebaskan apa yang menjadi hambatan. Penghalang itu harus disingkirkan dan dibersihkan. Jangan lagi mau dikuasai oleh suara-suara si jahat untuk mempengaruhi hati dan hidupmu. Mohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar roh penghibur itu mampu menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita. Kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Silakan ditampilkan lagunya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Ya Bapak. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu tembang jemaat sendiri. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulis tiada. Katakan dengan sungguh, ajarilah. Setiap apa yang kami lakukan, terus ingatkan kami Tuhan, karena kami sering kali lupa. Kami terbawa keegoan kami terbawa diri kami Tuhan. Yang akhirnya kami tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, Roh Kudus terus bekerja, terus taruh Roh-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebungkus firman ini dalam kuasa darah-Mu, supaya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa bagikan kepada semua orang Tuhan. Kami menjadi contoh yang baik. Ajar kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.